Baik, di sini yang pertama adalah membahas mengenai audit planning dan materiality atau perencanaan audit dan materialitas. Pertama, audit planning itu merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh auditor sebelum melaksanakan audit. Nah, perencanaan ini itu sangat penting karena membantu auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, serta menjaga efisiensi biaya audit dan juga menghindari kesalahpahaman dengan klien. Nah, tahapan tersebut dimulai dari menerima klien dan melakukan perencanaan awal, lalu memahami bisnis dan industri klien, serta dilakukan juga prosedur analitis awal dan juga menetapkan materialitas sekaligus menilai risiko inheren, juga memahami pengendalian internal, mengidentifikasi risiko salah satu material, hingga menyusun strategi dan rencana audit secara keseluruhan. Nah, dengan adanya perencanaan yang baik, auditor itu dapat melaksanakan audit secara lebih efektif dan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan penerimaan klien dan pemahaman bisnis klien. Nah, tahap pertama dalam perencanaan audit adalah menerima klien dan melakukan perencanaan awal. Pada tahap ini, auditor itu menentukan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Nah, auditor juga perlu mengetahui alasan klien membutuhkan audit, menyepakati ketentuan audit yang melalui engagement letter, serta menentukan strategi dan tim audit yang sesuai. Nah, selanjutnya auditor itu harus memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman ini itu penting karena setiap industri memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda-beda. Nah, beberapa aspek yang perlu dipahami meliputi yang pertama itu kondisi industri, lingkungan industri secara eksternal, operasi dan proses bisnisnya, terus juga manajemen serta tata kelola perusahaannya, tujuan dan strategi perusahaan, serta pengukuran kinerja yang digunakannya. Nah, melalui pemahaman tersebut tadi, auditor itu dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi atau menyebabkan salah satu material dalam laporan keuangan, sehingga prosedur audit itu dapat dirancang dengan lebih tepat. Nah, selanjutnya ini ada preliminary analytical procedures atau yang disebut dengan prosedur analitis awal. Nah, ini tuh tahapan lanjutan dari sebelumnya, di mana prosedur ini itu dilakukan untuk memahami kondisi keuangan klien dan mengidentifikasi area yang berisiko sebelum pengujian audit yang lebih rinci itu dilakukan. Nah, auditor itu dapat membandingkan data keuangan dengan tahun sebelumnya. Nah, membandingkannya itu dengan rata-rata industri, terus juga melakukan analisis rasio keuangan, terus juga bisa menggunakan common size financial statement. Nah, hasil analisisnya ini itu dapat menunjukkan adanya tren atau perubahan yang tidak biasa. Nah, sebagai contoh, itu ada penurunan perputaran piutang yang dapat mengindikasikan meningkatkannya risiko piutang tak tertagih. Nah, selain itu juga rendahnya perputaran persediaan itu dapat menunjukkan adanya risiko persediaan usang atau kadaluarsa. Nah, dengan demikian prosedur analitis awal itu membantu auditor untuk menentukan akun atau area mana yang memerlukan perhatian atau pengujian yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini tuh merupakan tahap terakhir, yakni materiality atau kita sebutnya itu sebagai materialitas. Nah, materialitas sendiri itu merupakan tingkat kesalahan atau salah saji dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dalam menentukan materialitas, auditor itu perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Nah, faktor kuantitatif itu meliputi laba sebelum pajak, total aset, penjualan, dan liabilitas. Sementara kalau faktor kualitatif itu mencakup adanya fraud atau kecurangan, pelanggaran peraturan atau kontrak, serta dampaknya terhadap tren laba dan reputasi perusahaan. Nah, penerapan materialitas ini itu dilakukan untuk menentukan performance materiality, mengestimasi salah saji pada setiap akun, dan juga menggabungkan seluruh salah saji yang ditemukan lalu dibandingkan dengan batas materialitas yang telah ditetapkan. Nah, dengan adanya materialitas ini, auditor itu dapat menentukan fokus pemeriksaan melalui jumlah bukti yang perlu dikumpulkan serta memberikan opini audit dalam laporan keuangan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, tujuan utama pengendalian internal ini meliputi keandalan pelaporan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, dengan adanya pengendalian internal yang baik, perusahaan itu juga dapat menghasilkan informasi yang akurat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalisasikan risiko pelanggaran dari peraturan. Nah, kemudian, tanggung jawab atas pengendalian internal ini juga berada pada manajemen dan auditor yang memiliki peran yang berbeda-beda. Pada manajemen sendiri, manajemen itu bertanggung jawab untuk merancang, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian internal serta menilai efektivitasnya. Nah, dalam pelaksanaannya, manajemen juga harus mempertimbangkan konsep keyakinan memadai dan keterbatasan bawaan seperti kesalahan manusia maupun kolusi. Nah, sementara itu, auditor sendiri bertugas untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan serta melakukan pengujian untuk memperoleh bukti mengenai efektivitas pengendalian tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai KOSO Framework. KOSO Framework merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan secara luas untuk membantu organisasi mencapai tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Nah, kerangka ini tuh terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, kedua penilaian risiko, ketiga aktivitas pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, yang kelima ada pemantauan. Nah, kelima komponen tersebut harus saling berkaitan dan harus sejalan secara efektif agar sistem pengendalian internal dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, penilaian risiko pada pengendalian ini dilakukan auditor untuk menentukan tingkat risiko yang mungkin timbul akibat kelemahan pengendalian internal. Nah, proses ini tuh dimulai dengan memahami desain dan implementasi pengendalian melalui berbagai dokumentasi seperti narasi, flowchart, maupun kuesioner. Auditor kemudian mengevaluasi efektivitas pengendalian dan mengidentifikasikannya kemungkinan adanya kekurangan baik berupa kontrol, defisiensi, signifikan defisiensi maupun material weakness. Nah, hasil penilaian ini menjadi dasar dalam merencanakan prosedur audit yang akan dilakukan. Selanjutnya terkait pengujian pengendalian dan pelaporan. Yang pertama terkait pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian ini dilakukan pada auditor yang berencana mengendalikan sistem pengendalian internal perusahaan dalam proses audit. Nah, tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa pengendalian telah berjalan sesuai rancangan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Auditor itu dapat menggunakan berbagai prosedur seperti meminta keterangan kepada personel perusahaan. Kemudian bisa juga dengan memeriksa dokumen, mengamati pelaksanaan aktivitas, dan melakukan pengujian ulang atas pengendalian yang diterapkan. Nah, hasil pengujian akan digunakan untuk menentukan apakah tingkat risiko pengendalian tersebut yang telah ditetapkan ini sebelumnya perlu direvisi atau tidak. Nah, kemudian terkait pelaporan pengendalian internal. Nah, pelaporan pengendalian internal sendiri merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menyampaikan hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal di sebuah perusahaan. Nah, berdasarkan Section 404 dari Sarbanes-Oxley Act, di mana manajemen perusahaan publik ini diwajibkan untuk menerbitkan laporan mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, apabila ditemukan kelemahan secara material, maka pengendalian internal ini dianggap tidak efektif. Nah, selain itu, auditor juga dapat menerbitkan laporan audit yang terpisah
berisi opini mengenai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Baik, perkenalkan nama saya Andrian Dwi Pastia dengan NPM Akhir 133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja audit dan bukti audit. Yang pertama, kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai. Nah, kertas kerja adalah wujud nyata atau jejak rekam bahwa auditor benar-benar bekerja sesuai dengan standar. Nah, terdapat tujuan utama dari kertas kerja audit ini. Yang pertama, mendukung opini, yaitu menjadi bukti utama yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan. Yang kedua, bukti kepatuhan standar, yaitu membuktikan bahwa auditor telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar perikatan audit. Yang ketiga, alat supervisi, yaitu membantu partner atau manajer audit dalam mereview pekerjaan asisten atau anggota tim. Nah, yang terakhir, referensi masa depan, yaitu membantu tim audit jika mereka mengaudit klien yang sama di tahun berikutnya. Selanjutnya terdapat klasifikasi arsip kertas kerja. Dibagi menjadi dua, yang pertama arsip berjalan dan arsip permanen. Arsip berjalan yaitu berisi data yang hanya relevan untuk tahun buku yang sedang diaudit. Contohnya neraca lajur, surat informasi bank tahun berjalan, draft laporan keuangan tahun ini. Lalu selanjutnya arsip permanen, yaitu berisi data yang sifatnya terus-menerus dan relevan untuk beberapa tahun ke depan. Contohnya akte pendirian perusahaan, struktur organisasi, kontrak utang jangka panjang, dan pedoman sistem akuntan si klien. Nah, selanjutnya kepemilikan dan kerahasiaan. Ada dua, yang pertama hak milik. Kertas kerja adalah hak milik eksklusif antara akuntan publik, bukan milik klien. Auditor tidak wajib menyerahkan kertas kerja kepada klien, kecuali dokumen asli milik klien yang dipinjam. Lalu yang kedua, kerahasiaan. Auditor terikat kode etik untuk merahasiakan isi kertas kerja. Informasi di dalamnya tidak boleh dibocorkan ke pihak luar tanpa persetujuan klien, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau dewan profesi. Selanjutnya, bukti audit atau audit evidence. Nah, bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Tanpa bukti yang kuat, auditor tidak bisa memberikan opini kewajaran atas laporan keuangan. Nah, terdapat syarat bukti audit. Yang pertama cukup atau sufficient, dan yang kedua tepat atau appropriate. Nah, yang pertama cukup, yaitu berkaitan dengan kuantitas bukti. Semakin tinggi resiko salah saji material, semakin banyak bukti yang dibutuhkan. Yang kedua tepat, yaitu berkaitan dengan kualitas bukti. Ketepatan dinilai dari dua sisi, yang pertama relevansi, dan yang kedua keandalan. Nah, selanjutnya terdapat prosedur pengumpulan bukti. Yang pertama, inspeksi, yaitu pemeriksaan rinci atas dokumen atau fisik aset. Yang kedua, observasi, yaitu mengamati proses yang sedang dilakukan pihak klien secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, konfirmasi, yaitu mendapatkan respon tertulis langsung dari pihak ketiga. Lalu yang keempat, perhitungan ulang, yaitu mengecek akurasi matematis dokumen atau catatan. Yang kelima, pelaksanaan ulang, yaitu auditor melakukan ulang kontrol internal klien atau re-performance. Lalu yang keenam, prosedur analitis, yaitu mengevaluasi informasi keuangan lewat analisis tren atau rasio. Lalu yang terakhir, tanya jawab, yaitu mencari informasi dari orang yang mengetahui masalahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu terkait kasus pertama, yaitu mengenai siklus pendapatan. Nah, dalam kasus pertama ini nama kliennya yaitu PT Tunas Unggul Sejahtera, kemudian periode auditnya
31 Desember 2024. Nah, dan fokusnya yaitu pada piutang usaha dan cadangan kerugian piutang. Nah, dalam pengerjaan kasus pertama ini terdapat 3 slide yang B1, B2 dan juga B3. Dimulai dari slide pertama yaitu B1. Nah, dalam B1 ini itu menyajikan dampak akumulasi dari temuan audit terhadap laporan keuangan klien. Nah, di sini ada akun piutang dagang yang mana saldo awal kliennya yaitu sebesar 16.147.736.500. Nah, hal ini itu belum disesuaikan. Kemudian total penyesuaian audit berkurang sebesar Rp209.180.000, yang mana ini itu diperoleh dari hasil bersih dari jurnal koreksi JK1, JK2 dan juga JK3 yang nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sehingga saldo akhirnya setelah disesuaikan yaitu sebesar 15.991.556.500. Nah, akun cadangan kerugian piutang, kemudian saldo awal klien sebelum disesuaikan yaitu minus 81.278.541 rupiah. Nah, total penyesuaiannya bertambah sebesar 20 juta, yang ini itu diakumulasikan pada jurnal koreksi 4, sehingga saldo akhirnya yaitu sebesar minus 61.278.541 rupiah. Nah, sehingga total bersih akun piutang turun dari 16,5 miliar tadi menjadi 15,87 miliar setelah disesuaikan. Nah, sekarang lanjut ke slide kedua yaitu B2 yang menunjukkan bahwa auditor ini tuh mencocokkan saldo catatan perusahaan dengan pengakuan langsung dari pihak ketiga atau pelanggan dari total 21 pelanggan. Nah, di sini ditemukan 4 kondisi utama. Yang pertama yaitu kondisi A, di mana saldonya itu sudah cocok. Di sini ada 13 toko yang sudah cocok, yaitu toko Kebak, toko Winongo, toko Maju Terus, toko Akbar, toko Alhas, toko Sandi, toko Nelly, toko Sentro, toko Jaya, toko Dampar, toko Mas, toko 7, dan toko Bintang. Nah, toko tersebut ini tuh memiliki saldo konfirmasi yang sama persis dengan catatan klien. Kemudian kondisi yang kedua yaitu selisih waktu pencatatan. Di sini ada toko Asad yang mana catatan klien itu sebesar 1,9 miliar, sedangkan jawaban pada toko hanya 1,5 miliar, sehingga hal ini tuh ada selisih sebesar 400 juta. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu salah saji atau butuh koreksi. Di sini ada 3 toko. Yang pertama yaitu toko Boyong. Nah, dalam toko Boyong ini ada penjualan bulan November 2024 sebesar 300 juta yang belum dicatat oleh klien, sehingga nantinya akan disesuaikan pada jurnal koreksi 1. Kemudian yang kedua toko bulan, yang mana catatan kliennya itu sebesar 965,97 juta, sedangkan invoice aslinya yaitu 956,79 juta, sehingga klien ini tuh lebih catat sebesar 9.180.000 rupiah, sehingga nantinya akan dikoreksi pada jurnal koreksi kedua. Dan yang ketiga yaitu toko Mars. Nah, catatan klien itu sebesar 1,32 miliar, sedangkan konfirmasi hanya 825 juta, sehingga terjadi pencatatan ganda atau double input atas invoice CR 221/205 sebesar 500 juta yang nantinya akan memicu jurnal koreksi 3. Kemudian ada kondisi yang keempat yaitu tidak merespon konfirmasi. Jadi tokonya itu tidak melakukan konfirmasi ulang. Di sini ada toko baru sebesar 1,5 miliar, kemudian toko kode sebesar 1 miliar, toko lancar sebesar 769 juta, dan toko sebelah sebesar 20 juta.
yang mana keempat toko tersebut itu tidak mengirimkan balasan. Nah, ini menjadi alasan utama dilakukannya prosedur di slide berikutnya, yaitu B3. Nah, sekarang lanjut pada slide ketiga, atau B3. Di sini fokusnya yaitu vouching dokumen penjualan. Jadi karena 4 toko tersebut yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu toko baru, toko kode, toko lancar, dan juga toko sebelah tidak membalas surat konfirmasi, sehingga auditor ini tuh melakukan vouching atau memeriksa invoice asli dan tanggal transaksi internal untuk memastikan transaksi tersebut itu sudah benar-benar valid. Nah, di sini hasil vouching transaksi berjalannya, yaitu toko baru ditemukan bukti invoice CR55-123 sebesar 1 miliar dan juga CR90-11 sebesar 500 juta. Transaksi tersebut terbukti sudah valid. Kemudian toko kode ditemukan bukti invoice CR06-113 sebesar 1 miliar. Nah, transaksi sudah valid. Kemudian toko lancar ditemukan bukti invoice CR134-90 sebesar 769.075.000. Transaksi sudah valid. Kemudian di sini itu ada temuan fatal, yaitu toko sebelah yang mana ditemukan invoice macet dari tanggal 5 Juli 2022 senilai 20 juta. Nah, piutang tersebut itu sudah berumur lebih dari 2 tahun dan pelanggan telah dinyatakan pilot. Oleh karena itu piutang ini itu harus dihapus bukukan dengan menaikkan beban kerugian piutang. Jadi ini itu akan dikoreksi pada jurnal koreksi 4. Nah, di sini ada 4 jurnal koreksi, yang mana 4 jurnal penyesuaian yang dimasukkan ke dalam slide pertama atau B1 untuk memperbaiki laporan keuangan klien. Nah, yang pertama yaitu ada jurnal koreksi 1, koreksi kurang catat penjualan pada toko boyong. Nah, jadi jurnalnya yaitu piutang dagang sebesar 300 juta pada penjualan sebesar 300 juta. Kemudian jurnal koreksi yang kedua yaitu koreksi salah input nominal penjualan toko bulan. Di sini jurnalnya yaitu penjualan pada piutang dagang sebesar 9.180.000. Kemudian jurnal koreksi ketiga yaitu koreksi pencatatan ganda pada toko Mars, yaitu penjualan pada piutang dagang sebesar 500 juta. Dan jurnal koreksi yang keempat yaitu penghapusan piutang toko sebelah yang sudah pilot, yang mana jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 20 juta. Nah, jadi kesimpulan dari prosedur audit yang telah dilaksanakan, mulai dari pengujian lead schedule, konfirmasi saldo ke pihak ketiga atau pelanggan, hingga pemeriksaan dokumen alternatif atau vouching, akun piutang usaha PT Tunas Unggul Sejahtera per 31 Desember 2024 dinyatakan wajar, dengan syarat manajemen menyetujui seluruh usulan jurnal koreksi, yaitu JK1, JK2, JK3, dan JK4 yang sudah tertera di atas. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan presentasikan hasil pengerjaan proyek cash based learning kertas kerja audit utang dagang. Karena utang dagang ini merupakan siklus pengeluaran kas untuk klien PT Tunas Unggul Sejahtera per 31 Desember 2004. Pada bagian ini yang pertama itu pada bagian sheet G1 atau lead schedule. Lembar G1 ini merupakan kertas kerja bagian dari pusat dari rekapitulasi. Di sini kami menarik saldo awal utang dari neraca saldo klien per booknya. Dari saldo ini nantinya akan dijumlahkan dengan seluruh usulan penyesuaian audit atau jurnal koreksi yang kami dapatkan dari pengujian di lembar G2, G3.1, dan G3.2.
yang mana hasil akhirnya adalah saldo utang audited yang mencerminkan kewajaran akun utang dagang. Yang berikutnya yaitu sheet G2, ini merupakan konfirmasi atas utang dagang. Nah, pada bagian ini kami merekapitulasi jawaban surat konfirmasi dari 10 supplier utama milik klien atau PT Tunas. Terdapat 3 jenis respon pada saldo, yaitu sudah cocok dan ada yang tidak menjawab seperti pada dealer Bridgestone dan GT Radial. Serta ada juga yang menghasilkan hasil selisih. Untuk selisih, kami menyusun jurnal koreksi di bagian bawah kertas kerja. Temuan koreksinya meliputi pembelian yang luput dicatat pada YG distributor, pencatatan ganda pada supplier Siwon, dan juga adanya salah ketik nominal pada PT Karet. A. Khusus untuk PT Baja Hitam, selisih tidak dikoreksi karena secara kebijakan barang baru diakui saat diterima di gudang pada 2 Januari 2025. Yang berikutnya adalah lembar G3.2 yang merupakan subsequent payment dan juga vouching. Yang pada bagian ini yang kami kerjakan terlebih dahulu sebagai rincian pendukung. Di sini kami memeriksa subsequent payment atau arus utang yang terjadi di bulan Januari 2025 untuk memvalidasi saldo akhir tahun. Selain itu, bagi supplier yang mengabaikan konfirmasi sebelumnya, kami melakukan prosedur vouching ke dokumen asli. Dari hasil vouching ini, kami menemukan satu finding lagi, yaitu kesalahan input nominal tagihan pada invoice GT Radial yang harus disesuaikan. Yang berikutnya, setelah rincian rampung data dari G3.2 dan G.2, kami menautkannya ke lembar G3.1, yaitu merupakan rekapitulasi pengujian dan juga hasil akhir penutupnya, di mana lembar ini adalah merupakan matriks integrasi dari saldo dari buku besar pembantu digabungkan dengan nilai dari respon konfirmasi, subsequent payment, dan juga hasil dari vouching. Penggabungan ini akan menghasilkan persentase audit coverage yang memberikan keyakinan memadai bagi auditor atas asersi kelengkapan saldo utang. Yang terakhir, semua jurnal penyesuaian tadi akan bermuara kembali ke lead schedule di G.1. Sekian presentasi kertas kerja dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari kasus 1 tadi yang sudah dijabarkan oleh rekan saya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, itu ditemukan ada 4 kesalahan pencatatan yang berkaitan dengan akun penjualan dan piutang usaha. Kesalahan tersebut itu meliputi penjualan yang belum dicatat, terus kesalahan input nominal transaksi, lalu ada pencatatan penjualan ganda, serta piutang yang harusnya sudah dihapuskan tapi masih tercatat dalam pembukuan. Nah, temuan-temuan tersebut tadi itu menunjukkan adanya tidak kesesuaian dengan standar, terutama pada PSAK 72 mengenai pengakuan pendapatan dan PSAK nomor 71 mengenai penurunan nilai piutang. Nah, dampak atau akibat dari kesalahan tersebut itu bisa terjadi overstatement atau salah saji lebih pada akun penjualan dan piutang yang sudah terjadi sebesar Rp229.180.000. Nah, selain itu juga berdampak pada laba bersih perusahaan yang terlihat lebih tinggi dibandingkan kondisi sebenarnya. Nah, dari sisi materialitas, kesalahan ini tidak pervasif, yang artinya kesalahan tersebut cukup signifikan dan perlu perbaikan, namun dampaknya masih terbatas pada akun tertentu, sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, auditor merekomendasikan dilakukannya jurnal kesalahan pencatatan agar bisa disesuaikan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara lebih akurat dan sesuai dengan standar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari kasus 2. Nah, berdasarkan hasil konfirmasi saldo utang usaha kepada supplier Siwon, ditemukan selisih sebesar 250 juta antara saldo yang tercatat dalam pembukuan perusahaan dengan saldo hasil konfirmasi dari pihak supplier. Nah, setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumen pendukung, diketahui bahwa selisih tersebut disebabkan oleh
pencatatan ganda atas transaksi pembelian persediaan pada bulan Desember 2024. Kesalahan ini mengakibatkan akun persediaan dan utang usaha tercatat lebih tinggi sebesar 250 juta. Sesuai dengan PSAK 1 terkait penyajian laporan keuangan, saldo aset dan liabilitas harus disajikan secara andal dan bebas dari salah saji material. Oleh karena itu, auditor mengusulkan jurnal penyesuaian berupa debit, utang usaha dan kredit persediaan sebesar 250 juta. Nah, setelah penyesuaian dilakukan, saldo utang usaha dan persediaan telah tersaji secara wajar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, justifikasi penentuan opini audit. Berdasarkan akumulasi temuan dari kasus 1 dan kasus 2 sebelumnya, kesimpulan opini yang dipilih kelompok kami yaitu adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, opini wajar dengan pengecualian diberikan dengan asumsi bahwa manajemen perusahaan tidak bersedia melakukan jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh tim auditor. Akumulasi temuan dari kasus 1 dan kasus 2 menunjukkan adanya salah saji material, yaitu overstatement bersih piutang dagang senilai 229.180.000 dan understatement bersih utang usaha senilai 50 juta. Nilai ini melewati ambang batas materialitas perencanaan per akun, namun dampaknya hanya terisolasi pada siklus penjualan dan pembelian. Karena kesalahan tersebut tidak merusak laporan keuangan secara menyeluruhnya, opini yang tepat adalah wajar dengan pengecualian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan menjelaskan terkait laporan audit independen untuk PT Tunas Unggul Sejahtera dengan nomor laporan A01 tahun 2024. Nah, jadi di sini terdapat yang pertama yaitu opini wajar dengan pengecualian. Jadi di sini itu ditetapkan bahwa opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan PT Tunas Unggul Sejahtera per 31 Desember 2024. Secara sederhana bahwa opini ini itu menjelaskan laporan keuangan perusahaan sebenarnya itu sudah disajikan secara jujur, terstruktur dan memenuhi standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Namun, auditor ini memberikan catatan atau pembatasan khusus pada akun-akun tertentu karena ditemukan adanya kesalahan pencatatan yang sifatnya material tetapi belum merusak keseluruhan isi laporan keuangan. Nah, dengan kata lain, laporan ini itu sudah bisa dipercaya dan digunakan oleh pemegang saham atau investor, kecuali untuk dampak dari beberapa pos bermasalah yang secara spesifik dijelaskan pada bagian-bagian berikutnya. Kemudian basis untuk opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Nah, pada bagian ini merupakan fondasi pembuktian dan alasan utama mengapa auditor itu tidak memberikan opini bersih atau wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi auditor ini tuh memaparkan dua temuan fatal yang gagal disesuaikan oleh manajemen perusahaan. Pada kasus pertama atau kertas kerja B1 hingga B3, di mana akun piutang dagang dan penjualan klien terbukti mengalami lebih saji atau overstatement sebesar Rp239.180.000, yang mana akan berakibat adanya kombinasi salah catat nominal dan pencatatan ganda transaksi. Ditambah lagi perusahaan mengabaikan pencatatan cadangan kerugian piutang yang telah usang sebesar 20 juta atas pelanggan yang sudah pilot atau toko sebelah yang pilot ini. Nah, jika perusahaan mau mengoreksinya, maka laba bersih dan aset piutang mereka dipastikan akan berkurang ke angka yang sewajarnya. Sementara itu, pada kasus kedua mengungkapkan bahwa perusahaan juga lalai dalam mencatat transaksi utang usaha dan persediaan secara akurat, yang nantinya akan berakibat pada kurang saji atau understatement nilai utang usaha sebesar 50 juta rupiah.
Sehingga seluruh bukti penyimpangan angka inilah yang dikumpulkan oleh auditor berdasarkan standar audit dari IAPI untuk meyakinkan audiens bahwa pengecualian tersebut memang nyata dan didukung dokumen yang valid. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bagian dari laporan audit independen, ya, bagian kedua, yaitu ada tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan, di mana di sini akan menjelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab manajemen selama proses audit yang telah dilakukan. Kemudian ada juga tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan yang berisi tanggung jawab dari auditor selama proses audit yang telah dilakukannya atas laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian yang di bagian akhir ini juga akan ada tertanda atau tanda tangan dari auditor yang telah melakukan audit terhadap audite, dan juga disertakan dengan tanggal, kota, dan waktu pelaksanaan selama proses audit tersebut.